Kenapa ya anak kita mudah marah? Coba, sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita bercermin dan tanyakan pada diri kita sendiri. Apa saya mudah marah? Apa saya sering marah-marah? Apa saya sering terpancing emosi anak sendiri? Ayah bunda, kita tahu sendiri bahwa anak-anak itu adalah seorang peniru yang ulung. Meniru adalah salah satu caranya untuk belajar. Dia akan meniru hal-hal yang sering dilihatnya. Jadi, tidak heran jika anak mudah marah, jangan-jangan karena orang tuanya sendiri mudah marah. Betul apa betul? Memang saya sangat mengerti betul bahwa jadi orang tua itu sangat melelahkan. Dalam survei yang dilakukan Pew Research Center tahun 2015, terdapat temuan bahwa 60% ibu menyatakan bahwa dia itu sulit untuk menyeimbangkan kehidupan karir dan keluarganya. Juga 39% mengaku menjadi orang tua itu melelahkan. Selain itu, dikutip dari Children's tahun 2013, 11% orang tua yang tunggal menunjukkan gejala-gejala depresi. Oleh sebab itu, seringkali kita sebagai orang tua mengalami stres, baik itu ringan, sedang, maupun berat. Menurut Erlanger A. Turner dari University of Houston Downtown, menuliskan bahwa orang tua dengan stres yang tinggi ini bisa menjadi otoriter, bisa menjadi kasar, dan berinteraksi dengan anak pun dengan cara yang negatif. Jadi tindakannya yang penuh emosional ini akan mempengaruhi cara pandang si anak kepada orang lain. Jadi jangan kaget kalau suatu saat anak kita ini ternyata lebih galak dari orang tuanya. Stres pada orang tua ini jangan anggap yang sepele ya. Tidak hanya diri sendiri yang dapat imbas, tapi juga anak-anak yang kita asuh. Efek langsungnya, ketika orang tua khususnya bunda misalnya sedang marah, bisa langsung dirasakan oleh seluruh penghuni rumah. Seperti wajah anak jadi murung, suasana rumah jadi mencekam, makanan yang enak terasa hambar, rencana harian gagal total, cucian numpuk puk-puk-puk, adik bayi yang gak tahu apa-apa malah ikutan nangis gak jelas. Ayahnya uring-uringan gak jelas juga. Pokoknya rumahnya yang sebagus apapun, semewah apapun, sebesar apapun akan terasa seperti di penjara. Betul nggak? Seorang bunda harus tahu ini nih. Jadi setelah diteliti di National University of Singapore atau NUS, ada penuaan sel-sel dalam tubuh kita yang akan lebih cepat mengalami penuaan jika kita emosi. Nah, loh, jangan sampai bunda-bunda yang sekarang cantik ciamik ini saat umurnya 30-an, tapi kelihatannya seperti 50-an. Mau kayak gitu. Jadi gimana dong ayah solusinya? Solusinya dari dulu juga sebetulnya kita sudah tahu bahwa solusinya hanya 5 huruf, yaitu S, A, B, A, R. Sabar. Iya sih, tapi gimana caranya sabar? Udah mempraktekkan teori ini, teori itu, cara ini, cara itu, tapi tetap aja sering keceplosan. Akhirnya, udahnya nyesel dan nangis-nangis. Padahal, pas baca buku parenting, tahu bahwa marah itu gak penting. Pas ikut seminar juga tahu dulu bagaimana belajar sabar. Lalu dulu pernah minta nasihat ke ustadz. Ya udah tobat, tapi pas ada pemicu kembali, malah makin menjadi-jadi. Itu artinya bara apinya belum mati seluruhnya. Gambarannya, emosi ini seperti halnya api unggun. Walaupun api yang besar ini sudah mati, tapi masih ada bara api yang di bawah tumpukan-tumpukan kayu ini. Bayang ya, jika ada bensin sedikit aja menyambar si bara ini, maka api akan menyambar kembali. Das! Memang ini tidak mudah, karena ganjaran orang sabar ini itu kan sangat luar biasa ya. Sejak kecil kita tahu orang sabar itu disayang Tuhan. Karena ganjarannya sangat besar, usaha untuk sabar pun pasti harus besar juga. Setuju nggak? Jadi kuncinya beresin diri sendiri dulu sebelum beresin orang lain. Pahami diri sendiri dulu agar kita bisa memahami orang lain. Salam ayah bunda hebat.